di hati saya itu kalau ada macam-macam itu saya habiskan gitu. Yang penting di hati saya jangan ganggu anak istri saya. Kalau dia mau menyerang, saya ucapin sesuatu itu kabur. Alhamdulillah gitu. Yang penting saya yakinnya sama Allah. Benar. Kamu itu yang penting kamu di sini, saya datangkan apa saja di sini. Termasuk harta juga. Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu kalau boleh disebutkan Pak, berupa doa kah atau jampe atau jangjawakan sih Pak yang pernah aku itu ya? Itu kalau Mas penasaran, Iya. disebat ilmu, oke. Hah? Karena disebutnya juga ilmu sapu jagat. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidup TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya kembali berkunjung ke orang spiritual yang tinggalnya jauh terpencil di lereng hutan. Wow, luar biasa. Sebelumnya saya berjalan dari arah sana karena mungkin kalau untuk perjalanan kita lebih dekat juga, jadi kita terpaksa ngambil jalan pintas ya. Kalau untuk jalan normal mungkin perjalanan ke sini itu ada kurang lebih setengah jam atau 45 menit ya. Cuman kalau lewat sini, ini kan jalannya muter lebih dekat 15 menit. Jadi kita nyampe ke sini hanya 20 menit. Luar biasa, saya sampai ngos-ngosan. Dan narasumber yang akan kita kunjungi yaitu Kang Rohmat. Yang mana Kang Rohmat ini bisa dibilang orang sakti yang tinggalnya benar-benar terpencil, jauh dari keramaian. Yang menariknya, Kang Rohmat dia itu mempunyai banyak pusaka yang dinilai konon bisa mendatangkan kekayaan, pengasihan, dan lain-lain. Selain itu juga Kang Rohmat mempunyai ilmu atau ajian yang dapat menaklukkan sarang lebah ya. Jadi dia itu sehari-harinya profesinya menjadi pencari madu hutan. Nah, biar tidak gagal paham, simak video ini dari awal sampai akhir. Kita akan kupas tuntas kenapa alasan beliau tinggal di sini dan ilmu apa aja yang beliau punya sampai sekarang. Ambil baiknya, buang buruknya dari tangan video ini. Saya doakan bagi teman-teman semua yang setia nonton dari awal sampai akhir, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, kita akan langsung saja menuju rumah dari Kang Rohmat ya, yang mana dulu juga kita pernah ke sini, yang mana Kang Rohmat itu banyak sekali menemukan benda-benda pusaka dari area rumahnya. Tuh bisa teman-teman lihat ini di sekelilingnya lahan pertanian semua ya. Kalau untuk kesananya hutan. Tuh. Kalau rumah dari narasumber ini sebenarnya ini. Jadi benar-benar terpencil, nggak ada lagi tetangga. Tuh. Untuk mencapai ke sini tadi sudah saya terangkan, kalau untuk motor motor normal seperti biasa itu kalau musim kemarau saja ya. Kalau untuk musim hujan kayak gini itu harus motor yang custom atau yang khusus atau yang trail ya. Soalnya kita juga dulu pernah ke sini pas hujan. Wow, ngeri banget itu pulangnya susah. Jadi motor sampai kayak mau ke lereng tuh. Luar biasa, makanya kita mengambil jalan pintas ke sini biar nanti biar jalan kakinya nggak terlalu jauh teman-teman. Nah jadi Kang Rohmat ini bisa dibilang orang spiritual yang banyak dikunjungi oleh orang-orang, entah itu untuk meminta hajat, keperluan lainnya, dan yang sering kesini katanya yang minta jodoh sama kekayaan. Dan kebenarannya seperti apa kita akan ngobrol bareng-bareng sambil kita silaturahmi. Wow, luar biasa. Dan ini adalah rumah dari Kang Rohmat ya, tuh. Wow, luar biasa. Dan itu di sana rekan saya Mesa Selina sama Fajar Channel. Masya Allah. Luar biasa. Aduh, gelap ya. Oh, banyak. Assalamualaikum Kang. Aduh, gelap ya Kang. Masya Allah, ini kita bertemu lagi ya. Dari mana ini? Ini dari mana nih? Saya dari Flores. Flores ya. Ini rekan saya dari Mesa Selina. Kang, mohon maaf, kita pengen silaturahmi kembali. Dan tadi saya sempat lari-lari karena kita jalannya jalan pintas, biar dekat
Saya pengen ikut istirahat terlebih dahulu. Aduh, luar biasa teman-teman. Dan ini sih kayak ada tungku ya tuh teman-teman. Dan ini dipakai untuk bikin gula aren. Oh, luar biasa. Oke. Saya mau istirahat terlebih dahulu. Jadi teman-teman jangan skip videonya ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan Pak Rahmat ya, yang dimana beliau ini merupakan seorang kakek pemberani, dan beliau juga tinggalnya itu jauh sekali dari pemukiman warga. Jadi ini benar-benar bisa disebut juga dengan kehidupan mencil, jauh dari keramaian. Dan kalau untuk menuju ke arah jalan raya ini kurang lebihnya ada 10 km ya Pak ya. Dan selain beliau seorang pemberani juga, beliau merupakan orang sakti juga teman-teman. Orang sakti yang dimana beliau ini memiliki banyak sekali benda-benda pusaka. Dan yang di samping Pak Rahmat ini merupakan sebuah tokek raksasa, yang dimana tokek raksasa ini katanya dulu didapat saat beliau lagi nyari madu di hutan. Dan kebetulan beliau juga menjual yaitu madu hutan juga, dan gula aren ya. Mungkin teman-teman yang kepengen mesen gula aren atau madu hutan boleh menghubungi Bapak Rahmat ya, mungkin boleh menghubungi kita dulu ya, mungkin seperti itu. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke obrolan selanjutnya, saya kepengen menanyakan kabar Bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Gimana semua? Alhamdulillah sehat juga Bang. Kasih. Aduh Bapak ini sangat begitu pemberani sekali ya. Saya aja tadi bawa motor dari sana untuk menuju ke sini. Ini motor sampai teman saya juga sampai ada yang lepas ya, per standarnya. Sampai nyangkut di batu, karena ini jalanannya pun juga masih menggunakan batu ya Pak ya. Dan ini pun juga jauh sekali teman-teman. Kalau dari arah perkampungan, ini berapa kilo Pak untuk menuju ke kampung? Ke kampung? Mungkin ada 2 kilo gitu. 2 kilo? Iya, 2 kilo. 2 kilo atau berapa tadi? Oh lebih Pak, 5 kiloan kalau saya. Oh 5 kiloan? Mungkin kalau orang sini udah terbiasa, jadi jauh juga sangat dekatnya gitu. Kan belum pernah di kilo itu. Oh iya. Cuman baru lewat-lewat aja berarti ya Pak ya? iya. Masya Allah 5 kilo. Berarti Bapak kalau misalkan kepengen ke warung atau istri Bapak, itu jalan kaki atau menggunakan kendaraan Pak? Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang pakai kendaraan. Kalau lagi ada kendaraan gitu pakai. Kalau untuk Bapak tersendiri pernah nggak ke warung jalan kaki, itu pernah mengukur berapa jam? Kalau mengukur berapa jam ya 1 jam lah, santai itu. 1 jam santai kaki, untuk ke kampung. Iya, jalan kaki. Wow, ini lebih dari 5 kilo loh berarti. Dan untuk makanan berarti selalu nyetok di sini Pak? Ya enggak juga nyetok gitu. Seperti telur, mie. Iya. Kadang-kadang enggak dipikirin itu masalah makan. Seadanya di sini. Iya, seadanya. Mungkin ada ya seadanya di sini aja. Singkong. Enggak dipikirin nyetok gitu. Kan enggak ada intinya. Yang penting tiap hari itu pasti makan. Pasti ya Pak. Pasti makan. Tapi kalau masalah beras mah pasti selalu ada ya. Alhamdulillah. Karena Bapak kan di sini juga Bapak nanam padi juga, terus apa itu namanya? Jagung, cabai, terong, sayur mayur mah pasti selalu ada di sini. Gitu. Dan mungkin kalau untuk lauk pauk seperti telur, seperti ikan asin, kalau pengennya ke warung. Gitu. Cuman perjalanannya jauh juga gitu. Nah itu juga saya kenapa tahu alamat Bapak di sini. Tadi saya menanyakan kepada masyarakat setempat, katanya ada salah satu warga, katanya beliau tinggal satu keluarga di sini, dan beliau juga itu di sana hanya ada satu rumah, yaitu cuman rumah Bapak Rahmat aja katanya seperti itu. Dan katanya beliau tinggal di sini sudah lama juga, dan memang setelah saya survei ke sini, ini jalan ini seperti yang tidak ada kehidupan orang bolak-balik gitu, karena kan jalannya rusak parah tuh, hancur ya Pak? Hancur. Bebatuan, dan itu untuk jalan sebelah sana itu masih tanah. Jadi kalau hujan ya, kalau untuk menggunakan kendaraan bermotor itu sangat sulit sekali untuk nggak bisa dilewati ya. Nggak bisa dilewati. Dan itu awal mula Bapak lebih memilih tinggal di sini, itu awal mulanya kenapa Pak?
Awal mulanya? Mm-mm. Ya awal mulanya kan saya baru belajar cocok tanam gitu. Dulunya. Tanam singkong selalu habis. Dikarenakan yang dari hutan itu banyak babi itu. Oh, diserangan. Iya, serangan babi hutan. Setiap saya tanam itu habis, setiap tanam habis. Mungkin udah takdir harus di sini saya menunggu cuma singkong. Oh, dulu Bapak berarti di kampung sama? Iya, dulu di sana, di bawah di sana. Malah di Desa Sukajadi waktu itu mah, belum di Ganjarsik. Ini masuknya Ganjarsik. Oh, ini masuknya Ganjarsik. Iya, Ganjarsik. Dulu itu banyak babi hutan, tuh harimau juga masih ada waktu itu. Tapi setelah saya di sini, alhamdulillah dengan cara saya, alhamdulillah bisa diatasi gitu, tanpa membunuh. Nah, dulu seperti apa ini lokasi ini, Pak? Ini kan sekarang udah terlihat, Ya. udah terang ya. Iya, iya. Kalau dulu mah masih apa ya? Masih rimbun dulu. Cuma alhamdulillah saya setiap dari pagi mungkin sampai pagi lagi saya kerja, alhamdulillah. Sekarang udah normal lah. Gitu. Nah, itu teror-teror apa aja pas selama Bapak tinggal di sini? Kan katanya tadi yang masuk akalnya teror seperti mungkin babi hutan, Iya. kera, Iya, ya. iya. Harimau mah ini pasti terornya teror ke kambing mungkin, hewan Iya, peliharaan. lahiriah mah gitu ya. Nah, kalau untuk teror yang misterinya, Kalau misterinya ya banyak juga. boleh disebutkan Pak yang sering menampakkan wujudnya, mungkin Iya. sosok apa? Kalau di sini mah waktu itu mah ular Ular apa? besar gitu. Dengan ada tandanya itu di kepala dengan tanda cakra itu putih di atas kepala. Itu Ular. sosoknya sanca atau naga itu? Entah ya, kayak hitam itu. Orang hitam itu. Kobra. Ya. Tapi sebesar gimana besar? Ya kalau sebesar ya mungkin sebesar apa ya? Pohon. Pohon kecil lah, besar gini. Gede itu. Ular. Oh, berarti pohon apa ya? Pinang, pohon pinang. Ya gitulah. Panjangnya Ya. berapa meter, Pak? Mungkin ada 3 meter gitu kalau panjangnya. Cuma di kepalanya ada mahkotanya. Ada mahkotanya itu. Kata orang-orang Maya seperti di sininya mahkota. Warna-warni gitu mahkotanya. Cuma yang ke belakangnya hitam. Waktu itu sebelum saya di rumah di sini ada ular yang seperti itu. Lalu saya mungkin kan waktu itu mah saya setiap ada hewan-hewan maunya dimatiin aja, dibunuh. Oh, dulu. Iya. Karena apa? Setiap mungkin itu kan ada ketakutan untuk anak, untuk istri gitu. Yang penting saya di hati saya itu kalau ada macam-macam itu saya habiskan gitu. Niat saya itu. Tapi alhamdulillah dengan ada bimbingan dengan orang tua, dari mimpi juga ada bimbingan. Yang penting kamu itu harus adaptasi minimal. Walaupun banyak mungkin hewan-hewan yang pembunuh, tapi kalau saya bisa adaptasi, insya Allah. Gitu, insya Allah. Berarti dulu Bapak di sini banyak serangan gitu ya? Mungkin karena markas mereka atau kerajaan mereka di ubrak-abrik sama Bapak mungkin gitu ya? Mungkin kalau serangan itu bukan, cuma dia pengen kena mungkin. Mungkin saya supaya bisa adaptasi lah dengan makhluk-makhluk ciptaan Gusti Maha Suci. Nah itu Pak, itu kan tadi kata Bapak menyebutkan selain bimbingan orang tua ada bimbingan dalam mimpi. Nah itu bimbingan dalam mimpi itu berupa yang datangnya penunggu yang ada di sini, apa misalkan siapa gitu? Oh gitu. Kalau di hati saya itu ya mungkin di sini kan waktu itu serem, Angker gitu. angker gitu intinya. Angker, terus ada tempat Romungu di sini. Apa maksudnya? Ya apa ya? Tempat pemujaan gitu? Bukan. Jadi ada sesepuh waktu itu. Ada petilasan di sini. Oh ada petilasan. Iya, petilasan. Dan petilasan itu ya kalau saya waktu itu mah kan saya nggak pikiran, Macam-macam. nggak pikiran macam-macam, terus saya nggak percaya lah masalah gituan.
gitu. Tapi setelah ada mungkin dari mimpi harus gitu, saya dipikir kok ini kayak petunjuk gitu intinya. Dan saya coba itu alhamdulillah, jangankan ular, jangankan tawon juga bisa jinak intinya. Kalau dia mau menyerang, saya ucapin sesuatu itu kabur. Alhamdulillah gitu. Padahal itu dari mimpi tuh. Oh, jadi Bapak dapat ilmu menaklukkan penghuni cuma dari mimpi. Alhamdulillah dapat petunjuk itu. Tidurlah. Itu yang datangnya siapa? Yang datangnya itu kalau sekali-kali ada orang tua saya. Oh, yang datangnya. Yang datangnya. Iya. Seperti bapak saya yang udah meninggal. Gitu. Terus ada juga sesepuh yang lain. Berarti Bapak tidur langsungnya di Patilasan? Enggak, Di rumah? di rumah. Sebelumnya apakah apa namanya kalau ada roh teh disambat dulu atau gimana gitu enggak? Waktu itu kan saya nggak percaya sama gituan. Oh, kalau dulu Bapak cuek. Saya nggak tahu. Nggak kayak sekarang. Nggak gitu, percaya saya. Penampilannya Iya. kayak spiritual gitu. Iya. Oh. Saya nggak percaya. Yang penting saya yakinnya sama Allah. Benar. Tapi setelah itu ada petunjuk bahwa Allah itu tidak menciptakan kamu aja. Ada jin, ada setan, ada manusia. Dan banyak-banyak lagi. Yang baru saya ya percaya. Yakin bahwa Gusti itu tidak menciptakan cuma saya. Ada jin, ada setan, ada makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu titik di mana Bapak mulai berpindah ke ranah spiritual, kan awalnya Bapak nggak percaya. Ya. Itu setelah kejadian apa? Apakah setelah ada serangan gaib kah? Apakah sering diganggu? Iya, betul. Betul gitu. Contohnya seperti apa dulu waktu kamu? Ya waktu itu kan ada buat rumah saya itu di luar rumah itu setiap mau dari maghrib ke pagi itu udah ada yang ngetuk, ada yang gitu, udah nggak bisa tidur. Terus terang aja. Tapi dicek keluar nggak ada? Nggak ada, malah saya di luar. Oh. Makin takutnya saya itu saya di luar. Yang penting di hati saya jangan ganggu anak istri saya. Kalau sama saya ya silahkan gitu intinya. Nah, terus itu ketika tadi Bapak ada yang datang di mimpi, sebelumnya Bapak udah sadarkah apakah Bapak ini saatnya berdoa atau saatnya misalkan mencari ilmu, tiba-tiba aja datang di mimpi apa tuh sebelumnya cari petunjuk dulu itu? Saya enggak. Itu spontan. Spontan datang di mimpi. Iya, spontan. Malahan setelah itu, waktu itu kan saya nggak percaya bahwa yang mati itu dengan ruhnya matinya. Terus, kan gitu. Kalau udah yang mati ya udah kan gitu. Yang matinya udah mati. Mungkin ruhnya itu lagi nikmat apa enggak di sana. Tapi alhamdulillah saya yakin percaya bahwa orang tua saya itu ruhnya hidup. Malah pernah mengucapkan orang tua saya, kalau kamu melangkah dengan kebaikan, saya ada di situ. Kata bapak saya gitu. Waktu masih hidup? Enggak, udah enggak ada. Tapi di mimpi? Iya. Oh. Kalau kamu buat kebaikan dengan langkah bapak saya ada di situ. Bapak saya ada di situ. Ada di sini mungkin. Gitu. Tapi kalau saya membuat kejelekan atau jahat, neraka saya ada. Di kamu juga. Berarti intinya saya harus baik, Mas. Dengan langkah-langkah saya, dengan akhlak-akhlak saya gitu. Intinya itu. Makanya ya prosesnya belajar akhlak aja. Baik. Ya gitulah intinya. Berarti Pak, itu kan titik awal Bapak percaya itu kan dari mimpi. Ya. Mulai dapat ilmu, termasuk dapat ajian atau penakluk makhluk yang ada di sini. Nah, itu kan biasanya kalau udah gitu ada guru pembimbing atau enggak ada, Pak? Alhamdulillah tanpa undangan saya udah datang pada datang. Mungkin
kayak petunjuk lah. Kamu itu yang penting kamu di sini, saya datangkan apa saja di sini ke sini. Mau ustadz, mau ulama, mau yang datang. Menggurui Bapak berarti. Ya mungkin mengirim ilmu lah intinya. Yang penting saya siapnya menyambut saja. Intinya gitu. Termasuk harta juga. Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting saya melangkah. Gitu. Berarti semenjak awal mimpi itu Bapak mempunyai segalanya, dari mempunyai ilmu, harta, dan setiap kemauan yang Bapak inginkan selalu terwujud begitu. Alhamdulillah. Wow, Alhamdulillah. Dengan izin Allah. mantap. Dengan izin Allah. Nah itu kalau boleh disebutkan Pak, berupa doa kah atau jampe atau jangjawakan sih Pak, yang penakung itunya? Itu kalau Mas penasaran, Ya. disebat ilmu, oke. Hah? Karena disebutnya juga ilmu sapu jagat. Wow. Kalau sapu jagat itu apa kalau nggak salah itu robana atina fid dunya hasanah, Ya. itu kan sapu jagat kan? Iya. Itu aja yang dikasihnya. Tapi Mas tahu nggak artinya? Gimana Pak? Coba dijelaskan. Artinya tahu nggak? Gitu kan? Ya kalau secara harfiah sih tahu, cuma kalau secara arti yang sebenarnya itu Iya. seperti apa? Kan gini. Kalau orang tua saya itu kan orang Sunda. Orang Sunda. Kalau disebut robana, disimpelnya robah. Robana artinya rubah, artinya dari jelek kepada yang bagus. Jangan sirik, jangan pidik, jangan apa ya. Yang penting harus berubah dari kejelekan ke kebaikan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rubah atina di dunia sing merenah, lamun di dunia merenah yakin bener. Masya Allah. Itu berarti Gusti tidak bisa merubah seseorang tanpa seseorang merubah dengan kehendaknya. Luar biasa. Berarti kalau itu artian secara dari orang tua Ya. si Bapak. Ya. Nah begini Pak, itu kan doa ini yang Bapak sering pakai ketika Bapak ke hutan, mencari madu, dapat pusaka, dan lain-lain. Nah itu awal mulanya Bapak bisa nih bawa doa ini mati atau misalkan mujarab. Nah itu pertama kali Bapak gunakan waktu apa tuh Pak? Waktu itu Bapak mungkin menanam satu tanaman. Tapi setiap saya mau kerja ada serangan apa ya yang disebut engang kalau di sini. Tahu engang? Semacam kayak lebah gitu ya. Iya, tapi itu nggak pakai madu. Engang. Keras. Yang penting kalau saya mau tanam nyerang. Si engang tersebut. Anak sama istri sama saya. Setiap saya mau kerja nyerang. Berarti setiap pulang kerja bonyok aja berarti ya muka itu. Yang Serang. penting kalau bonyok mah enggak. Karena Enggak sampai gigit. lari saya tempat. Oh. Yang penting anak saya, istri saya selamatkan. Gitu. Setelah 1 hari, 2 hari sampai seminggu saya terus diserang. Berarti kan nggak nanam. Nah setelah itu di hati saya kan munculnya emosi. Kalau ada sarangnya saya bakar, saya cari. Nah setelah dicari itu ada, saya bakar Si sarangnya. sarangnya. Ternyata yang nyerang bukan yang itu, Beda lagi. beda lagi. Itu udah mati semua, tapi saya ke situ diserang lagi. Sekali, 2 kali, sudah 3 kali saya baru itu. Ada datang di mimpi saya, kamu kalau bisa jangan membunuh. Kalau bisa kamu adaptasi aja. Kan waktu itu mah di hati saya yang penting habis. Gitu, selamat. Alhamdulillah dengan ada sedikit robah hati saya,
Rubah hati saya dari membunuh dengan adaptasi, alhamdulillah. Ada kelimanya, ini baca aja coba, kata mimpinya. Alhamdulillah waktu itu nyerang, saya bacain itu mundur. Eyang itu nggak ada gitu ya. Mundur, kabur, sampai habis, sampai beres kerja saya itu nggak ada. Oh berarti saya jangan membunuh. Itu intinya. Ya minimal adaptasi. Karena dia punya raja juga. Dari Kangjeng Nabi Sulaiman yang itunya. Gitu. Berarti itu awal mulanya Bapak berprofesi jadi pencari madu hutan. Kalau awalnya petani. Enggak, maksudnya titik awalnya berarti kan Engang aja udah bisa Bapak taklukkan ya. Iya. Apalagi madu. Iya. Mungkin si ilmu sapu jaga tersebut Bapak gunakan untuk mencari atau menaklukkan madu. Iya, iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan saya tempelkan sama anak saya gitu. Nah itu Pak, ini kan yang namanya madu hutan. Itu kan suka ada mistisnya, suka ada penunggunya Pak. Iya. Nah itu biasanya kalau yang bisa Bapak lakukan itu seperti apa kalau untuk mencari madu hutan? Kan kalau saya orang awam ya, kita cari madu kemana? Kok Bapak bisa tahu aja gitu di situ ada madu? Iya, iya. Nah itu biasanya Bapak minta bantuannya kalau hal-hal gaibnya itu ke siapa gitu? Alhamdulillah tanpa saya minta. Kalau itu mungkin ada satu malam itu petunjuk mungkin ke sana. Jadi langkah kaki itu kayak yang gerakin gitu. Iya, kan kalau minta mah, kalau kemauan kita mah susah. Tapi kehendak Allah itu kun fayakun. Itu gampang. Gitu. Biasanya tuh kalau penunggu madu itu siapa Pak? Yang gaibnya itu? Kalau penunggu madu itu ya ibu. Ibu siapa Pak? Ibu rambut kasih. Oh bukan Ibu Ratu Laut Kidul. Bukan. Kenapa kok madu bisa disangkut pautkan dengan Ibu Nyi Rambut Kasih Pak? Oh itu. Kan kalau ibu mah selalu tidak mau dimadu. Wih. Ya. Tidak mau dimadu kalau istri mah. Tapi kalau madu mah senang. Kalau madu senang. Oh, iya. Itu awet muda tuh. Madunya senang. Ya. Dan Tapi kalau- ngomong-ngomong tadi madu ya Pak ya. Ini kan kata Bapak toke ini didapat ketika Bapak lagi nyari madu. Iya. Ini posisinya lagi di mana toke ini Pak? Ya kan di hutan banyaknya madu itu di pohon yang besar. Di pohon yang besar seperti kiara atau saringin gitu ya. Kan penunggunya mungkin di bawah juga. Ini juga menunggu juga. Bisa jadi penunggu juga gitu. Menjaga. Tadinya berarti ini hidup. Iya, gitu. Hidup. Diawetkan. Iya, diawet. Berarti ini berarti ditangkap, diawetkan atau digebuk sama Bapak? Ya itu mah udah aja sama gitu aja lah intinya. Langsung Berarti diawetkan. tadinya ada perlawanan makanya digebuk sama Bapak. Kalau ini setiap hari kan digebuk. Setiap hari juga digebuk gitu kan. Ini. Iya, digebuk setiap hari juga. Nah Pak berarti contoh madu yang Bapak ambil itu yang kayak yang di depan ini Pak? Iya, iya ini. Mungkin barangkali penonton ada yang Ini. pengen itu. Yang beli, lagi Pak. sarangnya ini. Oh itu baru ngambil Pak? Iya, baru ngambil ini. Ini yang dari sarangnya. Iya. Ini berapa kilo segini Pak? Sama sarangnya ini mungkin lah setengah kiloan. Oh, Sama kalau sarangnya berarti? Iya, kalau masalah harga mah bisa menghubungi. bisa menghubungi mas-mas inilah. Ya nanti untuk teman-teman bisa chat di Facebook kita masing-masing ya. Di Facebook boleh, nanti nomor dicantumin boleh lah nggak apa-apa. Ini asli dari alam langsung Iya, teman-teman. langsung Jadi dari makanannya itu makanan dari alam ya Pak. Dari alam ini. Bunga. Tanpa di parab gitu ya. Iya. Tanpa dikasih makan. Nah jadi benar tadi kata Bapak yang namanya madu hutan itu ada penunggunya. Salah satunya toke yang Bapak ambil itu mungkin itu. Iya. Terus tadi kata Bapak nginduknya ke Ratu Ibu. Pantai Selatan. Enggak. Oh ke Ibu Ratu Rambut Kasih. Ibu Ratu Rambut Kasih. Nah kalau boleh tahu Pak ritual sebelum Bapak ngambil madu hutan. Ini kan yang namanya madu-madu kayak gini itu tinggalnya di pohon-pohon besar ya Pak ya. Iya, iya, iya. Pohon-pohon besar. Terus biasanya juga di pemakaman-pemakaman. Itu ada ritual khusus nggak gitu? Kalau ritual kan enggak. Yang penting kita adaptasi aja. Kayak tadi. Adaptasi. Contoh adaptasinya? Contoh adaptasinya, kita buat satmao dulu,
A'udzubillah berarti kita tetap kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ya kalau kesananya kan Allah itu menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ya jadi penunggu madu, penunggu singkong, penunggu apa-apa kan itu kita minimal adaptasi, Izin dulu. izin dulu, minta dulu. Itu intinya. Pernah nggak ketika habis ngambil madu ketemu dengan makhluk-makhluk gaib? Contohnya ini jangan diambil madunya atau gimana, kan yang namanya makhluk-makhluk kayak gitu juga mungkin mereka butuh sih berarti enggak ya, butuh madu nggak kira-kira yang kayak gitu, enggak ya? Ya enggak sih. Kalau waktu itu mah saya pernah. Gimana Pak? Pernahnya ya sebelum itu kan saya bakar-bakaran lah. Oh iya, pakai api gitu. Pakai api tuh. Asap asap. Iya, jadi kalau pulang itu ada yang ngikutin. Madunya Yang ngikuti kita gaib maksudnya. enggak langsung. Siapa yang ngikutinnya maksudnya? Ya seperti kalau di sini mah harimau. Oh harimau. Ngikutin Oh loh. iya. Ya, gitu. Kenapa harimau suka madu Pak? Kan kayaknya kalau ini kan semua juga suka banyak. Ini- Bukan kita aja ya. Bukan kita aja. Oh. Seperti ya mungkin kita waktu itu kan belum adaptasi lah. Alhamdulillah gitu. Berarti selain makhluk astral, makhluk-makhluk yang toke, harimau juga sering ngejar Bapak. Ngikutin gitu lah. Kenapa harimau nggak dialah juga Pak? Gitu kayak toke gitu. Takutnya. Waktu itu kan saya Jual gitu ya. gitulah intinya. Alhamdulillah gitu. Kalau harimau ini emang harimau yang kayak gimana, Pak? Sumatera atau tutul? Enggak. Yang hitam itu ya. Hitam besarnya segimana itu? Ya kalau di sini mah seperti sebesar anjing lah segini. Berarti harimau tutul gitu ya? Iya. Betul. Nggak sering mangsa orang gitu, Pak? Pasti Enggak. takut itu Enggak, sama orang? enggak. Ya mungkin itu ada yang nempelnya juga gitu lah. Nah Pak, mungkin saya pengen bertanya, ini masih penasaran sekali ya Pak. Ini kan Bapak kan awal mulanya sebelum pindah ke sini orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal gaib. Ya. Dulu juga sebelum mencari madu orangnya bisa dibilang brutal. Nah kalau sekarang saya lihat penampilan juga lebih spiritualis ya, atau misalkan lebih ke hal-hal yang hal-hal gaib itu lebih ke peka gitu. Dan yang saya dengar Bapak juga banyak sekali pusaka-pusaka yang Bapak dapatkan dari entah itu dari alam, pemberian atau datang sendiri. Mungkin Bapak bisa terangkan itu awal mulanya seperti apa. Cuman sebelum Bapak jawab, kita akhir dulu video ini, kita lanjut di season video berikutnya ya Pak ya. Ya, ya. Nah, jadi teman-teman jangan ke lain channel dari channel kita dari Kreator Sakti ya. Ada saya Kartika Heru TV, ada teman saya Salja Channel, sama rekan saya Mesa Siren. Jadi teman-teman yang lihat di Kartika Heru TV, tonton juga dari Salja Channel sama Mesa Sirina. Jadi rekan saya itu ekstrim sekali. Jadi teman-teman wajib lihat juga. Mungkin seperti itu. Nantikan kita di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.